اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita kembali lagi untuk membahas kitab Hidayatul Adhiyah yang dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang bab adabun naumi, ya, adab etika, ya, dalam tidur. Tentu yang dimaksud di sini adalah bukan bagaimana kemudian tidur kita menjadi nyenyak begitu ya, atau menghabiskan waktu dengan tidur, tetapi adalah etika apa yang harus kita perhatikan ya di saat kita akan atau saat tidur ya, dan setelah bangun tidur. La tajliban nauman wala takuna ima. Dan janganlah engkau menidur-nidurkan diri ya, atau ketika dalam kondisi tidak mengantuk ya, jangan paksakan untuk ya tidur sehingga dalam waktu yang lama gitu ya, seakan-akan tidur tapi sebenarnya tidak tidur gitu ya. Jadi kalau belum mengantuk ya, jangan dipaksa untuk tidur ya, jangan menarik diri ya. La tajliban nauman, jangan menidur-nidurkan gitu ya. Jadi kalau belum tidur ya jangan ditidur-tidurkan ya. Wala takuna ima illa ala dzikrin wa tuhrin kamila. Dan janganlah kamu juga tidur kecuali dalam kondisi atau diawali dengan zikrin, ya, dengan berzikir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tuhrin, dan dalam kondisi bersih, suci, kamila ya, yang sempurna. Artinya apa? Bahwa ya, sebelum kita tidur ya, dipastikan ya, kita bisa mendahului dengan berzikir, apakah itu dengan ya membaca tasbih ya, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Jadi dimulai ketika akan tidur dengan membaca zikir-zikir, dan juga pastikan juga ya dalam kondisi bersih atau suci ya, bisa juga dengan berwudu terlebih dahulu begitu ya, agar tentu ya tidur kita ya, jadi ya, tidur yang penuh berkah ya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada gangguan-gangguan di dalam tidur. Bahkan juga dalam sebuah hadis ya, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis Bukhari juga mengatakan ya, em, hendaklah ketika engkau ya, datang ke tempat tidur ya, dengan membersihkan atau menyapu ya tempat tidur itu 3 kali. Eh, bisa dengan menggunakan tangan atau menggunakan apa kain dan lain sebagainya. Karena disebutkan di dalam hadis itu juga ya, kenapa ya harus ya menyapu atau membersihkan tempat tidur itu, karena kita tidak tahu ya apa yang ada di dalam tempat tidur itu. Nah, dengan melakukan itu diharapkan ya, kemudian tempat tidur itu juga dalam kondisi yang bersih. Dan ada juga sebuah penelitian ya yang menyebutkan ya kenapa sih eh, tempat tidur harus dibersihkan. Ternyata ya, di dalam tidur itu ya banyak sisa-sisa pori-pori ya kulit kita ya yang terkelupas juga ya di dalam tempat tidur. Dan itu kalau kemudian ya, hari demi hari ya menumpuk ya, kulit-kulit yang sudah mati itu bisa saja ya nanti menjadi sebuah penyakit yang terserap dalam tubuh kita. Maka harus dibersihkan. Ketika membersihkan juga bisa dengan membaca zikir ya,
dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah ya, agar kemudian tempat tidur tempat tidur kita itu menjadi bersih dan juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik bersih dari sisi kotoran dan lain sebagainya, atau juga mungkin ya ada gangguan-gangguan yang lain, baik itu gangguan dari syaitan, dari jin dan lain sebagainya yang mungkin ada di tempat tidur kita. Kita biasakan dengan menyapu, membersihkan ya dengan tangan atau dengan mengibas ya, dengan kain ya. Ya paling tidak ya, kalau di dalam sunnahnya 3 kali ya dengan mengibas dengan kain atau dengan eh, alat yang lain. La ba'sa in doja'ta zaujaka lam tasir. Dan tidak masalah atau diperbolehkan ya bagi kalian ya doja'ta zaujaka untuk mendatangi istrimu ya, atau untuk bermain berhubungan badan dengan istrimu lam tasir fi ghaflatin, eh, tetapi ya tidak melalaikan wal musin mustarsila, dan juga tidak berlebihan, seperti eh, diperbolehkan. Dan juga tentu ya ini termasuk ibadah sunnah ya bagi mereka yang sudah bersuami istri dan sudah ya eh, dalam ikatan pernikahan ya. Jadi itu diperbolehkan bahkan disunahkan. Faidan faidan tahabta bilailatin fatahajjadan. Dan ketika engkau telah bangun di malam hari, bilailatin yang terbangun di malam hari, fatahajjadan, maka sholatlah tahajud. Nah, jadi kalau orang sudah mulai terbiasa ya, bangun di tengah malam, biasanya kalau sudah usianya semakin tua itu selalu bangun di tengah malam ya, karena ada kebutuhan untuk buang air kecil ya. Nah, jangan sampai kemudian buang air kecil sudah cukup balik lagi tidur ya. Jadi dimanfaatkan ya, kemudian dengan sholat tahajud. Atau tengah malam kemudian terbangun ya tanpa ada kebutuhan yang lain ya, maka itu juga bisa dimanfaatkan dengan sholat tahajud. Wa idan tahabta bilailatin fatahajjatan, dan ketika engkau bangun di tengah malam maka tahajudlah. Wastaghfirun lil mu'minina wa a'wila, dan juga jangan lupa untuk memintakan ya ampunan ya bagi orang-orang mukmin wa a'wila ya, dan dengan kondisi kita ya ketika kita memohon berdoa, memohon ampun ya, memaafkan dan mendoakan ya saudara-saudara kita wa'awila ya, dengan ya wa'awila itu bisa diartikan dengan menangis ya, dengan bersedih ya, karena begitu rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala raq'atani minas sholati bilailatin, maka sholat 2 rakaat ya, di malam hari itu adalah kanzun bidaril khuldi adwama anbala ya. Itu adalah seperti kanzun. Kanzun itu adalah gudang simpanan ya, untuk menyimpan ya harta benda. Karena sesungguhnya sholat malam itu seperti kita membangun atau kita eh, mendapatkan mengumpulkan gudang-gudang tempat penyimpanan harta bidaril khuddi, di dalam kampung yang khuldi ya, yang langgeng, kampung yang abadi, yaitu akhirat. Adwama ya, yang abadi, anbala, dan juga lebih agung. Maka sesungguhnya dengan sholat 2 rakaat di malam hari, minimal 2 rakaat ya, itu akan lebih baik. Seperti kita mengumpulkan harta benda gitu, yang akan kita gunakan nanti sebagai bekal di akhirat. Seperti menabung sebenarnya.
di 2 rakaat tiap malam terus, ya maka kita akan seperti mengumpulkan ya harta, dan itu akan kita gunakan nantinya sebagai bekal di kampung akhirat. Jadi kalau kita tiap hari menabung ya rutin, harta yang kita gunakan atau kita pakai di dunia itu, tetapi kalau sholat 2 rakaat itu juga seperti ya eh, usaha kita untuk mengumpulkan barang-barang atau tempat-tempat ya eh, kekayaan yang kita gunakan nanti ketika di akhirat. Fastaksironna minal kunuzi lifaqatin. Maka oleh karena itu perbanyaklah minal kunuzi ya, dengan mengumpulkan tempat-tempat persediaan ya, bekal ya minal kunuzi ya dari apa gudang-gudang ya penyimpanan harta itu gitu ya. Lifaqatin, pada saat ya kemudian nanti kita tidak memiliki sesuatu dalam kondisi fakir. Jadi kalau nanti di akhirat itu kita dalam kondisi fakir, tidak punya apa-apa ya. Tapi alaika, kefakiran itu akan datang kepada kita di akhirat, karena kan kita ketika meninggal sendiri ya, seperti tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga ya, karena mereka kita tinggalkan di dunia. Maka kita hadap Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri. Jadi seperti orang-orang yang fakir, yang nanti kita dalam kondisi fakir, ta'ti alaika, kefakiran itu datang kepadamu, wala nasiba, dan tidak ada keluarga, wala dan juga tidak ada yang menolong kita. Maka dalam kondisi itu maka kita harus mencukupi diri kita. Bekalnya apa ya, tadi itu termasuk sholat tahajud, sholat 2 rakaat di malam hari itu yang akan kita gunakan ya sebagai bekal eh, tabungan kita nanti di akhirat. Wa yafutu hada bil katsiri minahtima, dan bisa hilang atau menghilangkan hada, bisa hilang kesempatan kita untuk dapat mengumpulkan bekal di akhirat itu, simpanan di akhirat itu ya dengan tahajud ya, itu bisa saja kesempatan itu hilang. Wa yafutu hada, dan hilanglah ini kesempatan apabila kita bil katsiri minahtima mika wastighalika biduna mutaghafila, dan apabila kita lebih banyak ya min ihtima, dengan perhatian perhatian apa kamu ya mika wastighalika, dan kesibukanmu biduna terhadap urusan-urusan dunia mutaghafila, yang melalaikan. Jadi bisa saja kita tidak sempat ya menyiapkan tabungan kita, membangun apa gudang-gudang penyimpanan dan juga harta-harta untuk akhirat ya. Karena apa? Karena kita bisa saja karena perhatian kita ya, kesibukan kita ya di dunia untuk mencari, memperbanyak apa kebutuhan-kebutuhan dunia, sehingga kita melalaikan hal yang utama, bahwa kita nanti akan kekal di akhirat. Maka perlu ada upaya untuk mendatangkan, upaya untuk membangun, mengumpulkan, membuat simpanan-simpanan kita di akhir. Ya. Karena nanti kita akan seperti orang yang fakir, yang tidak punya apa-apa, apabila kemudian tidak membekali tadi itu dengan ibadah, yang salah satu ibadahnya itu adalah ibadah tahajud minimal 2 rakaat gitu ya, nanti bisa ditambahkan dan bangun di tengah malam. Wahadisi dunia, dan juga banyak ya membicarakan dunia, masalah-masalah dunia.
sehingga fokus kita terhadap akhirat menjadi berkurang. Itu juga ya, bisa menghilangkan kesempatan kita untuk dapat mengumpulkan bekal-bekal akhirat. Bisa melalaikan kita untuk bisa menyiapkan diri di malam hari untuk tahajud, sholat malam. Ya. Kalau kita sehari-harinya lebih banyak, lebih fokus ya membicarakan masalah-masalah dunia tanpa kemudian memberikan porsi kesempatan untuk akhirat. Sumalahwin, kemudian ya dengan banyak ya senda gurau, walal walagat ya, dan juga eh, ya, banyak pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada gunanya. Jadi kalau kita tiap hari isinya ya ngobrol ke sana kemari tidak ada arah dan tujuannya, ya, kemudian dipenuhi dengan senda gurau, maka bisa saja itu akan melalaikan kita, menghilangkan kesempatan kita di malam hari untuk sholat 2 rakaat, untuk bertahajud, guna kemudian mengumpulkan bekal kita di akhirat. Wakada, dan juga kesempatan untuk bisa tahajud itu akan hilang apabila bi'id'abil jawarih ya, dan kita terlalu capek ya, atau mencapekkan badan kita. Jadi kalau di siang hari badan kita porsir sedemikian rupa, baik itu untuk mencari nafkah yang sangat berlebihan, atau kita gunakan badan kita ya tanpa ada ukuran, tanpa mempertimbangkan fisik kita di siang hari begitu capeknya gitu ya, maka bisa dipastikan di malam hari ya, kita lebih banyak tertidur dan malas ya untuk bangun. Wamtila ya, dan juga apa penuhnya ya, wamtila dan penuhnya perut kita. Jadi ini juga harus kita persiapkan ya. Jadi ketika kita mau sholat, tentu harus dikondisikan. Badan kita tidak terlalu capek di siang hari, ya. Ada bekerja, kemudian ada istirahatnya. Kalau kemarin kita juga bahas ada qailula ya, bagaimana kita perlu tidur sebentar di siang hari gitu ya. Kemudian dengan itu diharapkan nanti kita bisa malam bisa bangun, dan ketika sholat dalam kondisi segar, dan ketika segar sholat di malam hari, kita bangun sholat subuh, kemudian pagi itu tidak terasa ya, tidak membuat kita menjadi ngantuk atau menjadi capek ya, karena sudah dipersiapkan. Berbeda kalau orang bangun tengah malam tujuannya ya, hanya untuk bergadang, tidak tidur semalaman, ngobrol ke sana kemari dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan kemudian bisa saja sholat subuhnya tertinggal ya, karena begitu menjelang subuh kantuk sudah datang, maka kemudian dia akan melampiaskan tidurnya ketika siang atau pagi, maka bukan tubuh yang yang segar, tetapi sebaliknya menjadi kita menjadi lemas, ya, tidak bersemangat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bangun di malam hari dengan mempersiapkan diri kita, gitu ya, di siang hari sebelum tidur kita sudah mempersiapkan, mau tidur juga sudah kita persiapkan, ya, badan kita, tempat untuk tidur kita, ya, kemudian tengah malam kita bangun dalam kondisi yang segar, ya, dan sholat tahajudnya juga dalam kondisi tidak mengantuk ya, atau tidak tidur di dalam ketika dalam kondisi sholat gitu ya, tetapi bisa berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan saudara-saudara kita, memaafkan saudara-saudara kita ya, maka tentu ibadah kita ya, walaupun hanya 2 rakaat itu yang akan menjadi tabungan kita, bekal kita nanti di
akhirat. Wa yu'inu dan wa yu'inu tajdidul wudu'i wa dzikruka dan eh, memperbaharui wudu itu ya bisa menolong. Menolong apa? Ya menolong kita untuk bisa bangun di tengah malam dan melakukan sholat tahajud. Maka sholat tahajud itu memang menjadi sholat yang penting ya, yang utama. Bahkan kemudian kita diminta untuk memperbaharui wudhu kita. Artinya sehingga kita sewaktu-waktu bisa sholat, ya. Kemudian kita tidur, berwudhu kembali, kemudian sholat, ya, tahajud. Maka dengan sering-sering memperbaharui wudhu, ya, apabila kita batal, kemudian kita wudhu kembali dan dijaga dalam kondisi suci, maka ini akan bisa menolong kita, ya, eh, untuk mempersiapkan diri, ya, sholat tahajud di malam hari. Wadik ruka dan dengan zikirmu qoblal ghurubi dan sebelum terbenamnya matahari musabbihan dengan membaca tasbih berzikir. Jadi kalau disiapkan ya terutama menjelang maghrib memang harus sudah disiapkan diri kita ya. Jadi secara rohani, secara spiritual menjelang waktu maghrib maka diri kita harus sudah kita persiapkan ya. Salah satunya tadi itu ya dengan berpikir ya, sebelum datangnya waktu maghrib ya kita sudah mulai ya untuk membaca zikir ya baik itu dalam hati maupun juga jahar ya dengan eh, lebih suara yang jelas ya apakah itu dengan membaca tasbih ya subhanallah ya mustaqbila dan dengan menghadap eh, kiblat. Jadi penting juga ya, perlu juga kita menyiapkan diri. Bahkan ketika sholat menjelang sholat maghrib, jadi sebelum maghrib, itu baik juga kita sudah datang ya, sebelum terbenam atau menjelang terbenam ya, kemudian kita membaca tasbih ya, dan menghadap eh, kiblat. Jadi ternyata sholat maghrib itu, jamaah maghrib itu ya, tidak harus kemudian datangnya menunggu adzan. Jadi sebelum adzan, itu baik kita sudah menyiapkan diri. Atau itu bisa saja kita lakukan di rumah. Ya. Jadi sebelum apa namanya kita pergi ke masjid, ya sholat apa maghrib, ya sebelum terbenamnya matahari, ya kita duduk menghadap kiblat, kemudian dengan cara berzikir, ya membaca tasbih, ya eh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kan juga ada di samping itu juga disunahkan ya membaca zikir-zikir di sore hari. Ya, itu kan juga untuk mengkondisikan kita secara spiritual, secara rohani agar siap ya. Ketika kita nanti ya menghadapi malam, ketika pagi berzikir juga untuk menghadapi aktivitas-aktivitas di siang hari. Kemudian juga wa ibadatun dan beribadah bainal isya wa maghrib. Maka ya, perlu juga ya. Jadi kalau nggak ada aktivitas lain, biasanya kenapa waktu maghrib dan isya itu pendek ya. Jadi kalau rumahnya jauh ya dari masjid, begitu sholat maghrib selesai, pulang, baru nyampe rumah sebentar ya sudah isya ya, balik lagi gitu ya. Nah, maka juga perlu gitu ya, ya dilatih sekali-sekali walaupun dia tidak tiap hari nanti dicari di rumah ya, kok nggak pulang habis sholat maghrib. Maka habis sholat maghrib ya bisa saja digunakan untuk beribadah, berzikir dan lain sebagainya sampai menuju sholat isya ya dengan baca eh, Al-Quran. Tarkun kalaman ba'da dalika ghafila. Dan eh, memang waktu maghrib dan isya itu adalah waktu yang mustajab juga ya. Maka gunakan untuk ibadah ya, dan tinggalkan apa banyak
ngobrol ya, atau sebaliknya gitu. Habis sholat maghrib tidak pulang gitu, tapi banyak dipakai ngobrol gitu ya, dengan teman-temannya gitu ya. Sayang waktu itu gitu. Ya, apakah itu berdosa? Tidak berdosa ya. Tapi mungkin ya akan baik dimanfaatkan ya. Tapi kalau memang ada suatu obrolan ya, atau ya ada majelis ya, ada eh, apa rapat musyawarah yang dilakukan habis maghrib juga nggak apa-apa gitu ya. Itu kan bukan apa obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat ya. Tapi ya apa juga ya hindari banyak ngobrol atau hal-hal yang itu bisa melalaikan kita. Maka ya gunakanlah waktu yang singkat itu ya ketika waktu maghrib dan isya. Mungkin kalau anak-anak yang di pesantren gitu ya sudah dilatih itu ya kondisinya memang sudah dikondisikan sedemikian rupa ya bisa melakukan atau mengerjakan itu. Tapi sementara mungkin kita yang ada dengan berbagai macam kesibukan kita gitu ya. Biasanya maghrib, sholat jamaah itu kita datang kalau sudah dipanggil iqamat gitu ya. Kemudian setelah itu buru-buru apa namanya pulang ya setelah maghrib ya. Tidak berpikir dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian kita tadi mulai biasakan bahkan sebelum adzan kita sudah mulai bersuci, mulai berpikir, bertasbih ya bahkan menghadap kiblat gitu ya. Kemudian setelah itu ada adzan ya, kita menunaikan sholat maghrib di masjid berjamaah. Kemudian kalau memang tidak ada urusan penting ya kita bisa lanjut ya dengan beribadah di masjid hingga kemudian sampai waktu isya. Watib ala hada bagiyata umrika dan bagilah waktu bagiyata umrika dan bagilah waktu ya atas ini semua bagiyata sisa umrika ya, dari sisa hidupmu. Jadi bagilah waktu itu sebaik mungkin di antara sisa hidup kita. Jadi kan kita sudah punya waktu. Kita sekarang sudah usia berapa, berarti kan ada sisa waktu itu. Maka sisa itulah gunakan sebaiknya, ya dibagi waktunya ya. Kapan waktu untuk menuntut ilmu, kapan waktu untuk bekerja, kapan waktu untuk beribadah ya, berkumpul dengan keluarga, bersosialisasi dengan masyarakat dan lain sebagainya, sehingga perlu kita tertib ya, terhadap waktu yang kita miliki karena membagi waktu itu menjadi sesuatu yang sangat eh, penting agar kita tidak sia-sia atau kemudian nanti menyesal ya kenapa tidak melakukan ini, kenapa tidak beribadah dan lain sebagainya. Maka di sisa-sisa waktu yang kita miliki maka sebaiknya adalah kita bisa membagi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Waksur li amalin wajahid tanbula dan pendekkanlah li amalin angan-angan. Jadi jangan ya berangan-angan ya terlalu panjang ya seakan-akan kita hidup selamanya gitu ya. Ingat bahwa hidup kita di dunia ini terbatas ya, punya waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada batas-batas tertentu yang kita semakin lama ya mungkin semakin menua maka harus digunakan waktu itu ya sebaik-baiknya dan jangan berangan-angan yang terlalu jauh gitu ya melampaui umur sisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka harus kita gunakan sebaik-baiknya dengan wajahid dan memerangi ya nafsu kita, mengendalikan nafsu kita dan gula ya maka akan jadi orang yang agung ya maka jadi orang yang mulia. Pemirsa yang berbahagia, maka di akhir pembahasan dari
Adabun naumi ini adalah juga berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk beribadah, ya. Maka bagilah, manajelah waktu itu dengan sebaik-baiknya, dan ingat, ya, jangan berangan-angan terlalu panjang seakan-akan kita akan hidup, ya, selamanya, gitu ya. Sehingga gunakanlah waktu yang ada itu sebaik-baiknya. Dan ada juga yang mengatakan, ya, kan masih muda gitu ya, masih waktu masih panjang. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga orang seakan-akan, ya, kalau muda untuk foya-foya gitu ya, maka ketika usia tua lah baru bertaubat. Tapi apakah kita akan mengetahui bahwa Allah akan berikan kesempatan kita untuk bertaubat, ya, di akhir? Karena tentu akan menjadi baik kalau orang bisa husnul khotimah gitu ya di akhirnya. Tapi kan kita tidak ada yang menjamin bahwa kita akan, ya, sampai kapan usia kita. Maka, ya, sembari itu ada kesempatan, maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda waktu, ya. Nanti saja, ya, kalau nanti sudah tua atau sudah pensiun, yang baru dekat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan masjid, banyak beribadah. Tapi mulai sekarang, ya, maka tentu harus kita, ya, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Pemirsa yang berbahagia, dengan demikian maka pembahasan tentang adabun naumi, adab tentang tidur, ya, ternyata tidak hanya berbicara ketika saat kita tidur, tetapi menjelang, ya, di antara tidur atau saat-saat setelah tidur, ya, aktivitas-aktivitas yang lain itu ternyata juga, ya, harus kita persiapkan. Yang intinya adalah ketika nanti kita bisa tidur secara efektif, ya, kemudian di tengah malam kita sudah bisa bangun beribadah, ya, kemudian di pagi hari kita bisa segar kembali menunaikan kewajiban-kewajiban kita, menuntut ilmu ataupun mencari nafkah, ya, dalam kondisi yang fit, sehingga kita bisa manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Saya kira untuk pembahasan adabun naumi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah dalam kesempatan minggu depan, ya, kita akan membahas, ya, bab yang mungkin ini merupakan bab yang terakhir, ya, dari kitab Hidayatul Alfiyah, yang berkaitan dengan tadzkiro. Oh, masih ada dua lagi, ya, tadzkiro, ya, tentang peringatan, ya, kepada kita semua. Kemudian nanti bab yang terakhir adalah muhimmah, ya, berkaitan dengan perkara-perkara yang penting, ya, di dalam agama ataupun juga di dalam kehidupan kita. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلامة في أماني شيخنا الله